sendiri, cahaya redup di ujung sana. Harapan menjauh, menguji kesabaran. Indonesia pada akhirnya akan tergabung di grup B pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tim Garuda akan reunian lagi sama Arab Saudi dan Irak untuk memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Jelas dalam hal ini kita patut syukuri dulu, paling enggak kita nggak segrup sama Qatar nyebelin itu. Terlebih, peluang kita di round 4 jelas cukup terbuka walaupun sulit. Sebab secara garis besar kita udah paham gimana cara main kedua tim pesaing ini. Terlebih, Irak sendiri kini juga ditangani Graham Arnold, pelatih yang ketika menangani Australia berhasil kita tahan imbang 0-0. Lantas gimana nih reaksi mereka? Usai tahu bakal segrup lagi sama Indonesia? Buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilaksanakan. Bertempatan di Kuala Lumpur, Indonesia sendiri diwakili oleh Patrick Kluivert serta Pak Marji sebagai manajer. Nah, semula banyak yang khawatir kalau Indonesia akan segrup dengan Qatar. Ya, biarpun supporter kita banyak juga kalau main di sana, tapi semua juga harus paham. Qatar ini emang terkenal licik, dan itu bukan sekedar rumor lagi, tapi ya emang udah kelihatan banget. Selain itu, banyak tim yang ogah ketemu Qatar. Bukan karena mereka hebat, tapi lebih kepada faktor non-teknis. Bahkan, tim sekelas Iran aja males ketemu mereka. Ya murni karena gua play aja. Nah, di round 4 nanti Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama kawan kita Irak serta Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Di atas kertas, harusnya kita nggak perlu takut untuk optimis menang. Sebab untuk Arab Saudi sendiri, kita udah paham karakter main mereka. Kemudian dari head to head di round 3, kita juga nggak pernah kalah dengan catatan sekali imbang dan sekali menang. Nah, kalau Irak ini, kita dari round 2 sampai ketemu di Piala Asia, kalah mulu. Tapi sisi positifnya, mereka udah ditinggal pelatih lamanya, Jesus Casas, dan diganti oleh Graham Arnold, yang sebelumnya melatih Australia. Ya, bagi Hervé Renard, ini mungkin adalah kesempatan baginya untuk balas dendam. Sebab ketika itu dia harus malu karena Arab kalah 2-0 oleh Indonesia di GBK. Meskipun begitu, dari sisi permainan, ia juga mengakui Indonesia punya sistem pertahanan yang rapi serta counter yang cepat. Baginya, Arab Saudi sekarang punya keuntungan sebagai tuan rumah. Dan dengan begitu, ia berharap semua bakal berjalan mulus, walaupun di satu sisi, ia juga perlu waspada. Karena pastinya, gaya main Indonesia akan berbeda, mengingat pelatihnya sekarang adalah Patrick Kluivert. Datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta. Berikutnya ada Irak. Nah, mungkin kalau yang ini kita punya rekam jejak yang buruk. Gimana enggak? Di round 2, kita sama sekali nggak bisa menang. Kalah 5-1 di Basra dan kalah lagi di GBK 2-0. Terus pas ketemu di Piala Asia, kita juga kalah 3-1. Sehingga biar gimana pun mereka paham gimana cara mengalahkan Indonesia. Tapi sekarang kondisinya jelas berbeda. Apalagi kedua tim sama-sama punya pelatih baru. Indonesia dengan Patrick Kluivert, sedangkan Irak dengan Graham Arnold. Nah, untuk Arnold sendiri, tentu kita semua masih ingat betapa sebelnya dia ketika masih menangani Australia hanya bisa main 0-0 lawan kita. Terlebih, untuk sekarang dia juga masih adaptasi dengan skuad Irak. Namun melihat ini semua, ia tetap yakin kalau Indonesia bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dan menurutnya PSSI pastinya akan berusaha menambah kekuatan demi misi lolos ke Piala Dunia. Lebih lanjut, pelatih 61 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di Indonesia mereka punya ketua yang sangat kaya, dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Ucap singkat Graham Arnold dikutip dari ESPN. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi
Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakkan kepada... Yap, sebagai pengingat lagi, kalau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025, di mana 6 tim ini nantinya akan bertarung untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berbeda dari fase sebelumnya, kali ini pertandingan berlangsung di venue terpusat, dan di grup A, tuan rumahnya adalah Qatar, sedangkan grup B, Arab Saudi. Nah, tiap grup sendiri terdiri dari 3 tim yang akan saling berhadapan 1 kali dalam sistem round robin, di mana tim peringkat pertama di masing-masing grup akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara runner-up dari masing-masing grup akan bertanding dalam format 2 leg pada November 2025. Nah, pemenangnya akan mewakili AFC di Interconfederation Playoff pada Maret 2026, yang mana sekaligus itu jadi babak finalnya final, penentuan kelolosan ke Piala Dunia di tahap akhir. Melihat itu semua, jelas format ini pada akhirnya membuat setiap laga di putaran keempat menjadi sangat penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau hasil imbang tanpa makna, alias ya apapun caranya, fight untuk meraih 6 poin. Yap, bagi Indonesia sendiri mudah-mudahan di Oktober nanti semua pemain yang dibutuhkan termaksud oleh Rumeni bisa tersedia. Kalaupun ada pemain baru yang grade A, itu juga jauh lebih bagus. Apalagi kalau mereka bisa ikut main dulu di FIFA Matchday bulan September sebagai adaptasi. Dan jelas di uji coba bulan September melawan Kuwait serta Lebanon. Mudah-mudahan tim pelatih benar-benar bisa memanfaatkan ini semua untuk full eksperimen serta mematangkan taktik. Persetanlah dengan ranking FIFA, karena percuma juga kalau amit-amit kita gagal. Toh kalau kita bisa main bagus dan menang untuk kemudian lolos Piala Dunia, amin. Ranking FIFA juga otomatis naik sendiri kok, kan gitu. Untuk itu, ayolah singkirkan dulu ego masing-masing. Semuanya bersatu untuk keberhasilan timnas Indonesia. Ingat, 2 pertandingan di round 4 udah nggak bisa lagi coba-coba. Tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah berat adalah mantap. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya round 4 ini formatnya emang simple dan ringkes, tapi pressure-nya buset, gede banget. Tiap laga ibaratnya final, sekali aja kepleset ya udah, wassalam. Dan mudah-mudahan sekali lagi pelatih, pemain dan semuanya bisa bijak. Yap, sekali lagi perlu diingat, dalam sistem ini setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan. Artinya, 1 kemenangan atau kekalahan saja bisa menentukan nasib. Konsentrasi dan efisiensi akan menjadi kunci dalam persaingan super singkat ini. Bagi Indonesia, main cantik itu bonus. Karena dalam masa krusial, percayalah, semua tim di dunia ini lebih memilih untuk yang penting menang. Sebab ini kaitannya juga mental. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman sebagian besar pemain-pemain kita yang merumput di sepak bola Eropa, ini bisa jadi poin plus. Ya, pertandingan sendiri dijadwalkan padat. Hanya dalam 6 hari, dimulai dari 8 Oktober dan berakhir 14 Oktober 2025. Yang mana semua itu akan ditentukan dalam sepekan penuh tekanan. Pokoknya, dalam format seperti ini bukan hanya fisik yang diuji, tapi juga mental dan kedalaman skuad. Mudah-mudahan semuanya sadar kalau segalanya harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Untuk itu, kalau ada yang sampai bikin runyam situasi, fix, dupa we lambene, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, madep mantep bismillah. Tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri.